Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Fadil Ajaran. Saya dari kelas 3 IF1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis tata kelola teknologi informasi terhadap program Bewara DS Pedah Wifi Sadarea Digital Service Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung menggunakan framework COVID 2019. Nah, di sini ada penjelasan profil organisasi. Untuk profil organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Bandung, Kabupaten Bandung merupakan instansi pemerintah daerah yang mengelola komunikasi, informasi, teknologi digital, dan layanan berbasis teknologi informasi, sekaligus pengelolaan utama program Bewara DS. Bidang layanan utama itu adalah penyedia akses internet publik gratis, dukungan pelayanan publik digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat, dan selanjutnya dukungan transformasi digital desa. Untuk struktur tata kelolanya sendiri adalah pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung, dan di dalamnya itu ada 3 sub bidang terkait. Yang pertama ada bidang tata kelola informasi yang bertugas sebagai kebijakan teknologi informasi, perencanaan strategis, pengelolaan risiko, monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya ada bidang infrastruktur dan teknologi, pengelola jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan jaringan. Selanjutnya monitoring dan maintenance. Dan selanjutnya pada bidang aplikasi dan layanan yang bertugas untuk layanan Bewara DS, pengembangan layanan, dukungan pengguna, dan service operation. Selanjutnya ada tim operasional Bewara DS yang bertugas untuk instalasi dan konfigurasi, monitoring layanan, troubleshooting, pemeliharaan perangkat, penyedia layanan internet ISP, dan ada juga petugas pemerintah desa, kelurahan, masyarakat, pengguna, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, pertama itu ada belum optimalnya pengawasan penggunaan layanan internet publik. Selanjutnya risiko penyalahgunaan akses internet oleh pengguna. Dan yang ketiga ada ancaman jaringan malware, hacking, pencurian data. Selanjutnya ada kebutuhan monitoring jaringan yang lebih efektif, gangguan koneksi akibat banyaknya jumlah pengguna, dan perlunya peningkatan pengelolaan risiko teknologi informasi, kebutuhan dokumentasi prosedur pengelolaan TI, perlunya peningkatan evaluasi performa layanan, kebutuhan optimalisasi sumber daya teknologi informasi, dan selanjutnya adalah perlunya peningkatan tata kelola berdasarkan COVID 2019. Nah, untuk domain EDM-nya sendiri adalah EDM 01, yaitu Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Dokumentasi tata kelola belum sepenuhnya terstruktur. Dan selanjutnya ada Ensure Risk of Premise, yaitu resiko keamanan jaringan publik masih tinggi. Dan selanjutnya ada Ensure Benefit Delivery, manfaat layanan belum sepenuhnya terukur secara detail. Dan selanjutnya ada Ensure Resource Optimize, keterbatasan tenaga teknis dan perangkat belum perlu penyesuaian. Dan selanjutnya ada Ensure Stakeholder Transparency, yaitu pelaporan performa layanan perlu lebih terstruktur. Untuk selanjutnya ada domain APO atau Allied Plan and Organize. Untuk APO 01-nya sendiri adalah Manage INT Management Framework, pengelolaan kerangka kerja tata kelola TI. Dan yang selanjutnya ada Manage Strategi, penyelesaian strategi teknologi informasi dengan tujuan organisasi. Dan selanjutnya manage enterprise arsitektur teknologi dan infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya ada manage innovation, pengelolaan inovasi untuk peningkatan layanan. Dan selanjutnya ada manage portfolio, pengelolaan investasi dan manfaat program teknologi informasi. Dan ada manajemen risk, pengelolaan risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dan selanjutnya ada manage security, pengelolaan keamanan informasi dan perlindungan layanan. Untuk selanjutnya ada domain BI, Build Accurate and Implements. Di sini ada manage program, pengelolaan program, pembangunan layanan teknologi informasi. Selanjutnya ada manage solution investment and build, pembangunan solusi teknologi informasi. Dan selanjutnya ada manage IT change, pengendalian perubahan sistem. Dan selanjutnya ada manage asset, pengelolaan aset teknologi informasi. Dan selanjutnya ada manage request definition, definisi kebutuhan layanan. Selanjutnya ada manage organizing, pengelolaan perubahan teknologi. Dan selanjutnya ada manage IT asset dan transporting transaksi layanan baru. Untuk domain DSS ini adalah Delivery Service and Support.
Manage operation, operasional layanan internet publik sehari-hari. Manage problem, penyelesaian akan masalah gangguan jaringan. Dan yang selanjutnya ada manage security service, verbal filtering, keamanan jaringan. Dan selanjutnya jadi DSS yang kedua, manage service request in penanganan permintaan dan insiden. Selanjutnya ada DSS 4, manage conflict, keberlanjutan layanan saat gangguan besar. Dan ada DSS 6, manage protokol kontrol proses layanan. Selanjutnya ada domain MIE, monitoring, evaluate, and assess. MIE 1 itu manage performance dan conform monitoring. Dan MIE 02, manage system of internal control. Dan yang selanjutnya ada MIE 03, manage compliance with external equipment. Indikator evaluasi kinerja layanan, tingkat ketersediaan layanan, availability, kecepatan penyelesaian masalah, kepuasan pengguna layanan, jumlah gangguan jaringan, dan tingkat keamanan jaringan. Selanjutnya ada hubungan antara domain COVID 2009. Hubungan domain COVID-19 2019 ini adalah EDM, Evaluate, Direct, and Monitoring, yaitu menetapkan arah pengawasan dan evaluasi tata kelola TI, menilai, mengarahkan, dan memantau. Selanjutnya ada EPO, Align, Plan, and Organize, menyelesaikan strategi TI dengan bisnis, merencanakan dan menganalisis strategi, arsitektur, manajemen risiko, sumber daya, dan keamanan. Selanjutnya ada BI, Build, Create, and Application, membangun, mengakuisisi, dan mengimplementasikan solusi TI, proyek pengembangan, akuisisi, dan implementasi. Selanjutnya ada DSS, Delivery, Service, and Support, menyampaikan layanan TI, memberikan dukungan operasi layanan, keamanan, dukungan pengguna, country. Selanjutnya ada MIE, Monitor, Evaluate, and Asset, memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja serta kepatuhan TI, monitoring kerja evaluasi, audit, dan kepatuhan. Selanjutnya ada capability assessment. Di sini itu ada level 0. Proses tidak dilaksanakan atau belum mencapai tujuan. Level 1, proses dilaksanakan untuk mencapai tujuan namun bersifat ADHOC, belum terkelola. Dan selanjutnya ada level 2, manage. Proses dikelola, direncanakan, dimonitoring, dan disesuaikan tanggung jawab yang jelas. Dan selanjutnya ada level 3, establish. Proses diinventarikan dan distandarkan secara organisasi dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya ada level 4. Proses dipantau dan diukur secara kuantitatif, kinerja dapat diprediksi dan dikendalikan. Selanjutnya ada level 5, optimizing. Proses dioptimalisasikan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bisnis, fokus pada perbaikan berkelanjutan. Nah, analisis gap. Kesenjangan utama gap antara kondisi saat ini dan target COVID 2019. Yang pertama ada dokumentasi tata kelola TI belum lengkap dan terstandarisasi. Keamanan jaringan publik perlu diperkuat. Pengelolaan insiden layanan belum terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada pengelolaan risiko teknologi informasi masih bereaktif. Dan yang keempat ada monitoring performa layanan belum berjalan real time. Selanjutnya ada roadmap implementasi, ada 3 tahun. Tahapannya itu ada fokus utama, kegiatan utama, dan hasil yang diharapkan. Tahun ke-1 ada fondasi perencanaan. Kegiatan utamanya itu adalah penyusunan kebijakan TI, penerapan COVID 2019, pemetaan proses, identifikasi risiko, peningkatan infrastruktur dasar. Dan hasil yang diharapkan itu adalah tata kelola TI mulai terbentuk, proses awal terdokumentasi, risiko TI teridentifikasi, dan kualitas layanan meningkat. Dan selanjutnya ada tahun yang kedua, yang 2026, implementasi dan integrasi, implementasi proses TI, peningkatan keamanan, integrasi monitoring, pengembangan layanan, peningkatan kompetensi SDM. Proses TI berjalan efektif, keamanan lebih baik, monitoring terintegrasi, layanan stabil dan andal. Dan ada yang tahun selanjutnya, tahun ketiga, 2027, optimalisasi dan inovasi. Kegiatan utamanya yaitu adalah optimalisasi layanan, analitik dan evaluasi data, inovasi layanan digital, perbaikan berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengguna, dan selanjutnya adalah layanan optimal, inovasi berkelanjutan, kepuasan masyarakat tinggi, dan tata kelola TI matur. Selanjutnya adalah resiko teknologi informasi. Resikonya itu adalah ancaman keamanan siber. Dampaknya malware, hacking, phishing, pencurian data. Mitigasi, firewall, filtering, content monitoring routing, penyalahgunaan akses internet, akses konten negatif, penggunaan tak sesuai. Dan mitigasinya adalah kontrol akses, kebijakan edukasi pengguna, gangguan stabilitas jaringan, koneksi terputus akibat banyaknya pengguna, dan mitigasinya monitoring real time, penambahan kapasitas, dan keterbatasan sumber daya TI. Dampaknya itu tenaga teknis dan perangkat belum memadai, dan mitigasinya adalah investasi aset, pelatihan SDM rutin. Dan selanjutnya adalah alur
Manajemen risiko TI. Ada identifikasi risiko, identifikasi aset, identifikasi ancaman, identifikasi keterentanan, identifikasi dampak, dan selanjutnya adalah analisis risiko, menilai probabilitas dampak, menentukan level risiko. Dan selanjutnya adalah evaluasi risiko, membandingkan dengan toleransi risiko, menentukan prioritas risiko. Dan yang selanjutnya adalah mitigasi risiko, menghindari, mengurangi, memindahkan, dan menerima. Selanjutnya adalah implementasi pengendalian, kebijakan prosedur, kontrol keamanan, monitoring. Dan selanjutnya adalah monitoring dan review, memantau efektivitas kontrol, meninjau ulang risiko, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah rekomendasi strategis. Untuk jangka pendek adalah menyusun SOP tata kelola TI. Yang kedua adalah menerapkan monitoring jaringan real time. Yang ketiga meningkatkan keamanan firewall dan filtering. Dan jangka menengahnya membangun sistem tiket dan pelaporan insiden. Dan yang keduanya mengembangkan manajemen risiko TI. Dan yang ketiganya audio tata kelola TI secara berkala. Dan selanjutnya jangka panjang, meningkatkan capability menuju level 4. Yang kedua mengembangkan kompetensi SDM TI. Yang ketiga mengelola evaluasi layanan berkelanjutan berbasis KPI. Nah, kesimpulan dari tata kelola TI berbasis DS sudah berjalan baik, namun masih perlu penguatan. Seperti contohnya program WWS mendukung transformasi digital pembayaran dan pelayanan publik Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya adalah domain EDM, APO, DI menunjukkan pengelolaan TI sudah berjalan cukup baik. Dan selanjutnya adalah fokus perbaikannya itu adalah dokumentasi keamanan jaringan, manajemen risiko, dan monitoring, dan SDM TI. Dan yang selanjutnya adalah capability berada pada level 2 sampai 3 dengan target peningkatan menuju sampai 4 predictable. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.